22 pemborosan yang dilakukan oleh kalian yang hidupnya pas-pasan. Aku pengen share ini supaya kalian bisa hindarin pemborosan ini dan akhirnya jadi kaya. Nomor 10, garansi perpanjangan. Sekarang ini semakin banyak barang yang dijual itu dikasih garansi dan garansi perpanjangan juga. Yang masuk kategori ini biasanya barang-barang elektronik. Tapi sayangnya seringkali ini tuh cuma jadi cara bagi perusahaan buat dapetin lebih banyak duit dari kita. Soalnya banyak barang elektronik dan barang-barang yang punya garansi perpanjangan itu biasanya udah punya garansi sendiri dari perusahaan yang memproduksi barang itu. Contoh, produsen laptop itu bisa punya garansi sendiri selama 1 tahun di luar garansi dari toko tempat kalian beli laptopnya. Jadi cari tahu dulu dan hindarin beli barang yang dijualnya dengan garansi yang nggak perlu, yang membuat harganya jadi mahal. Nomor 11, langganan yang nggak dipakai. Dave Ramsey nggak suka sama yang sia-sia dan tentunya ini buat alasan yang baik. Sayangnya generasi sekarang terjerumus dalam konsumerisme besar-besaran dan salah satu pengeluaran yang tersembunyi itu ada di langganan. Zaman sekarang kebanyakan orang udah punya beberapa langganan ke berbagai macam layanan hiburan ya, kayak misalnya Spotify, Netflix, YouTube, Apple Music, Disney Plus, dan lain-lain. Seringkali kita langganan mahal-mahal di berbagai macam platform, tapi nggak semuanya kita pakai secara optimal. Nah, cara terbaik buat ngatasin ini dan cuma ngeluarin sedikit uang dalam sebulan buat langganan, ya pilih salah satu jaringan aja. Nggak apa-apa gonta-ganti setiap bulan buat nyobain experience-nya aja, tapi tetap langganan satu platform untuk 1 bulan. Nomor 12, konsumsi alkohol berlebihan. Ini aku bukan lagi mau promosi minuman alkohol atau mendukung gaya hidup ini ya. Terlepas dari kedua hal itu, banyak dari masyarakat kita yang memang menikmati minum-minuman beralkohol. Dan hanya karena rasanya enak atau alkohol bikin kalian ngerasa enjoy, bukan berarti itu pilihan yang baik. Seperti yang pernah diomongin Dave Ramsey, kesenangan bisa dibeli dengan uang, tapi kebahagiaan gak bisa. Kalau soal alkohol, banyak orang suka minum sebagai hobi dan untuk kesenangan. Meskipun, terserah ya, itu balik lagi ke value hidup kalian masing-masing. Kebiasaan minum ini bisa jadi masalah kalau kalian jadi ngeluarin banyak duit, dan itu menggerogoti finansial kalian yang udah pas-pasan. Kalau kalian ngerasain ini sebagai masalah kalian, coba deh kurangin dan lihat seberapa besar perbedaan yang kalian rasain. Nomor 13, jajan cemilan di minimarket. Aku juga sering ngelakuin ini. Kadang tuh gampang banget mampir ke minimarket pas lagi isi bensin misalnya. Terus keluar dari situ kita bawa jajanan ciki-cikian atau coklat gitu. Meskipun bukan pengeluaran besar, tapi lama-kelamaan kalau ini jadi kebiasaan, pengeluaran yang kayak gini tuh bakal menggerogoti anggaran kita. Dave Ramsey bilang bahwa makanan adalah hal utama yang bikin orang kesulitan dalam mengatur anggaran mereka. Makanya, kalian yang masih pas-pasan nih, harus hindarin cemilan-cemilan kayak gini. Nomor 14, pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Mungkin kalian yang punya mobil atau motor itu kendaraan yang paling keren di lingkungan kalian. Tapi dengan harga berapa? Dan apakah beli kendaraan itu bikin kalian jadi kesulitan buat bayar-bayar kebutuhan yang lebih penting? Nah, menurut Dave Ramsey, biaya paling besar yang bisa kalian temuin itu adalah biaya buat kendaraan. Pada akhirnya, kendaraan cuma buat bawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kendaraan kalian itu harganya lebih terjangkau, mau itu baru atau bekas, asal masih bagus dan fungsional, itu bakal ngebuat hidup kalian jadi jauh lebih mudah dan finansial kalian yang pas-pasan nggak tersiksa. Nomor 15, fast fashion. Namanya juga fast fashion, cepat diproduksi, cepat juga ganti-ganti ke tren selanjutnya. Mungkin kalian bisa kekinian dengan ngikutin fashion ini, tapi kalian gak akan punya banyak uang di rekening kalian. Mending cari pakaian yang timeless dan klasik yang bisa dipakai meskipun ada berbagai tren baru. Kuncinya adalah pilih pakaian yang simple dan gak buru-buru ngikutin tren fashion yang lagi berkembang sekarang. Nomor 16, alat olahraga yang gak kepake. Sebenarnya nggak aneh sih kalau kalian jadi termotivasi buat olahraga dan pengen beli alat-alatnya.
Justru bagus karena tujuannya baik buat kesehatan. Tapi yang jadi masalah kalau alat-alat olahraga itu cuma kepake seminggu doang nih, awal-awal doang. Abis itu nggak kepake lagi sampai berdebu. Ada yang bisa relate? Aku juga sih pernah. Nah, coba deh ubah mindset kalian. Bukan beli alat buat bikin kalian semangat olahraga, padahal sekarang kalian belum rutin banget nih olahraganya. Tapi bangun dulu kebiasaan olahraga, baru deh kemudian beli alat yang bisa nemenin rutinitas olahraga kalian. Kalau sekarang kalian udah rutin olahraga, kemungkinan besar kalian bakal jadi semakin rajin tuh kalau udah punya alat. Nomor 17, obat non-generik. Mungkin bagi kalian yang pernah dengerin nasihat keuangan dari Dave Ramsey, sering denger dia bilang hidup hemat dengan sering makan nasi dan kacang. Biasanya maksudnya tuh pilihlah opsi termurah dari pengeluaran, biar keuangan kalian bisa diatur. Tapi saran ini nggak cuma berlaku buat makanan aja. Lebih baik kalian ambil obat yang generik aja. Karena obat-obat yang non-generik atau yang bermerek alias paten itu, harganya udah pasti lebih mahal, padahal kandungan dan khasiatnya sama-sama aja dengan yang generik. Nomor 18, paket data berlebihan. Salah satu hal yang paling umum di zaman sekarang adalah penggunaan data. Siapa sih yang nggak beli paket data? Mungkin beberapa dari kalian nonton video ini pakai data. Tapi nih ya, seberapa besar sih data yang benar-benar kalian butuhin? Kalau kalian bayar untuk 20 GB data, padahal yang kepake cuma 3 GB setiap bulan, berarti kalian keluar duit lebih dari yang seharusnya. Coba deh cek penggunaan data kalian beberapa bulan terakhir ini. Kalau emang banyak yang nggak kepake, pilih paket yang lebih murah dengan data yang lebih sedikit, biar bisa hemat setiap bulan. Nomor 19, kartu hadiah, kupon diskon yang nggak kepake. Kalau kalian punya kupon diskon, kartu hadiah yang nganggur, mending kalian pakai itu buat jadi kado untuk orang lain atau pakai buat diri kalian sendiri. Kalian bisa juga manfaatin kupon-kupon kayak gitu buat beli kado dengan harga diskon, buat ultah orang-orang yang kalian sayang. Nomor 20, dekorasi rumah yang enggak perlu. Coba perhatiin, barang-barang dekorasi di rumah atau di kamar kalian. Apakah kalian beneran butuh? Misalnya tanaman palsu di sudut meja kerja kalian itu, atau hiasan dinding yang menurut kalian lucu. Kemungkinan besar dekorasi ini cuma nguras dompet kalian doang tanpa alasan yang jelas. Nah, kalau kalian suka dekorasi, kalian bisa tetap hemat dengan cara bikin dekorasi sendiri atau DIY, atau beli aja yang bekas. Nomor 21, upgrade sesuatu secara impulsif. Kita tuh kadang suka pengen upgrade barang-barang yang kita punya. Jadi ya ini sebenarnya cukup normal. Tapi Dave Ramsey itu sering banget ceramah tentang gimana kebanyakan orang suka banget beli barang-barang yang nggak perlu, dan itu benar. Kita sering banget upgrade barang kayak handphone, pakaian, dan bahkan mobil. Padahal barang-barang yang kita punya sekarang itu udah berfungsi dengan baik, masih berfungsi dengan baik. Kalau kalian pengen lepas dari kemiskinan, upgrade lah. Cuma kalau barang-barang kalian itu udah nggak bisa kepake lagi, udah rusak, udah ketinggalan zaman banget, udah nggak fungsional lagi. Nomor 22, perawatan kecantikan yang mahal. Mungkin tiap orang kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang butuh perawatan ekstra karena tuntutan pekerjaan, ada juga yang nggak perlu. Tapi coba kalian cek, apakah kalian perlu banget skincare buat bagian bawah mata, tangan, wajah, kaki, semuanya terpisah. Ini baru permukaannya aja ya kalau kita ngomongin soal perawatan kecantikan. Tapi semua itu punya satu kesamaan, yaitu harganya nggak murah. Sebenarnya kalian bisa menikmati perawatan kecantikan ini, tapi tetap realistis sama kemampuan budget kalian. Tapi kalau kalian ngeluarin duit ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan setiap bulan buat skincare dan perawatan kulit, coba deh pikirin ulang. Oke, jadi gitu ya. Semoga kalian lebih paham soal keuangan dan bisa mencapai tujuan finansial kalian dengan baik. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.